Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Cindy, biasa dipanggil Cindy. Saya dari kelompok 8, Manajemen Keuangan. Kelompok saya terdiri dari Ella, Devina, dan Rini. Kami akan menyampaikan materi mengenai analisis common size. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rini. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis common size. Analisis common size dikatakan juga analisis vertikal, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan satu pos dengan pos yang lainnya. Pos yang digunakan sebagai pembanding patokannya adalah 100%. Yang selanjutnya, manfaat analisis common size. Yang pertama, peran masing-masing account terhadap total aktiva. Yang kedua, peran masing-masing pos pembiayaan, untung atau modal sendiri. Yang ketiga, analisis ini juga merupakan indikasi karakteristik bisnis yang bersangkutan. Yang selanjutnya, analisis common size pada neraca. Yang pertama pada sisi aktiva. Rumusnya nilai pos dibagi total aktiva dikali 100%. Sedangkan pada pasiva, rumusnya nilai pos dibagi total pasiva dikali 100%. Yang selanjutnya, analisis common size pada laporan laba rugi. Rumusnya yaitu nilai pos dibagi nilai penjualan dikali 100%. Selanjutnya akan ditampilkan laporan keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta dan PT Asuransi Bintang. Sampai jumpa. Data-data yang digunakan untuk analisis common size adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Terdapat 3 analisis dalam metode ini, yaitu membandingkan persentase akun pada perusahaan terkait. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, menganalisa kenaikan atau penurunan komposisi laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devina. Hai, di sini saya akan menyampaikan analisis yang pertama, yaitu membandingkan presentasi akun-akun pada perusahaan yang terkait. Ini adalah hasil perhitungan dari rumus yang sudah disampaikan tadi. Di sini ada 2 perusahaan, yaitu ABDA, yaitu Asuransi Bina Dana Arta, dan ASPI, yaitu Asuransi Bintang. Nah, pada analisis yang pertama ini nanti kita akan menganalisis 3, yaitu aktiva, pasiva, dan laporan laba rugi. Untuk yang pertama, pada Asuransi Bina Dana Arta pada tahun 2017, ini pada posisi aktiva, di sini akan menganalisis akun-akun yang dianggap berpengaruh. Pada posisi aktiva memiliki kas sebesar 17,4% dan investasi sebesar 68,61% dari seluruh total aktiva. Selanjutnya pada posisi pasiva, yaitu komposisi terbesarnya yaitu akun liabilitas kontrak akuntansi yang sebesar 49,88% dari total keseluruhan pasiva. Untuk laporan laba rugi sendiri dari ABDA ini sebesar 12,89% dari total pendapatan usaha. Selanjutnya yaitu pada ASBI Asuransi Bintang pada tahun 2017. Di sini juga kita akan menganalisis 3, yaitu pada posisi aktiva, pasiva, dan laporan laba rugi. Pada posisi aktiva, kasnya
memiliki 4,63%. Di sini ASPI tidak memiliki investasi. Komposisi terbesar pada sisi aktiva ada piutang premi sebesar 29,73%, aset reasuransi 27,80%, dan aset tetap 24,90% dari keseluruhan total aktiva. Pada posisi pasifam memiliki liabilitas kontrak asuransi sebesar 45,65%. Lalu pada laba rugi sendiri itu sebesar 5,98% dari total pendapatan usaha. Oke, untuk analisis yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Cindy. Hai, untuk analisis selanjutnya adalah membandingkan komposisi akun pada suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang dimaksud dengan sejenis adalah perusahaan tersebut melakukan kegiatan atau operasi dalam suatu sektor yang sama. Dalam hal ini, kami menggunakan data PT Abda dan PT ASPI yang sama-sama beroperasi dalam sektor finansial. Nah, untuk analisis kali ini, saya tidak akan menganalisis satu persatu akun dari laporan keuangan, akan tetapi hanya diambil beberapa saja. Yang pertama itu akun kas. Akun kas dari PT Abda memiliki persentase sebesar 17,04% dan PT ASPI memiliki persentase sebesar 4,63%. Dari angka ini tidak dapat dikatakan bahwa PT Abda memiliki nilai kas yang lebih besar daripada PT ASPI karena komposisi ini didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan. Meskipun hal yang dikatakan tadi juga dapat terjadi. Angka tadi dapat dikatakan bahwa PT Abda mempunyai persentase kas atau mempunyai komposisi kas yang lebih besar daripada PT ASPI. Kemudian akun yang kedua adalah piutang premi. PT Abda memiliki persentase sebesar 6,50% dan PT ASPI sebesar 29,73%. Di sini, PT ASPI memiliki persentase yang lebih banyak. Sama halnya dengan kas tadi. Besar kecilnya persentase pada komposisi laporan keuangan menurut analis Common Size belum berarti perusahaan tersebut memiliki nilai akun yang banyak, meskipun hal ini dapat terjadi. Kebetulan, untuk perusahaan Abda dan ASPI, nilai piutang premi yang dimiliki memang lebih besar ASPI daripada Abda. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai komposisi atau persentase yang dimiliki oleh Abda lebih kecil daripada persentase yang dimiliki oleh ASPI. Kemudian, akun yang ketiga adalah liabilitas kontrak asuransi. PT Abda memiliki persentase sebesar 49,88% dan PT ASPI memiliki persentase sebesar 45,76%. Dari kedua persentase ini memiliki perbedaan yang sedikit dan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sama-sama memiliki standar atau memiliki liabilitas kontrak asuransi sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan standarnya. Karena dari kedua belah pihak perusahaan ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, akun modal. Untuk PT Abda sendiri memiliki persentase sebesar 6,57% dan PT ASPI memiliki persentase sebesar 11,83%. Modal yang dimiliki atau persentase modal yang dimiliki oleh PT Abda lebih kecil daripada persentase modal yang dimiliki oleh ASPI. Hal ini dikarenakan saldo laba ditahan atau saldo laba pada laporan perubahan posisi keuangan PT Abda lebih besar atau mempunyai nilai yang besar daripada saldo laba yang dimiliki PT ASPI. Seharusnya saldo laba itu dimasukkan ke dalam akun modal. Namun, untuk PT Abda sendiri masih banyak saldo laba yang belum dimasukkan ke akun modal. Sehingga hal ini mempengaruhi komposisi atau persentase modal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Kemudian beralih ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, PT Abda memiliki laba atau memiliki persentase laba sebesar 12,89% dan PT ASPI memiliki laba sebesar 5,98%. Laba di sini diambil dari laba tahun berjalan pada
pada laporan laba rugi perusahaan terkait. Hasil perhitungan didapat dari nilai pos dibagi dengan penjualan. Jika tadi di awal pada laporan perubahan posisi keuangan, hasil perhitungan tidak dapat menunjukkan besar kecilnya nilai akun yang dimiliki. Di sini pada laporan laba rugi, besar kecilnya persentase yang dihasilkan menggambarkan banyak sedikitnya laba yang diperoleh, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Abda dapat menghasilkan laba yang lebih besar daripada PT ASPI. Besar kecilnya laba yang diperoleh ini tetap didasarkan pada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu tadi analisis yang kedua mengenai perbandingan persentase akun yang dimiliki perusahaan dengan perusahaan lain. Untuk analisis selanjutnya akan disampaikan oleh Ella. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan, yaitu menganalisa kenaikan atau penurunan yang terjadi pada komposisi laporan keuangan. Nah, untuk menganalisa kenaikan atau penurunan pada laporan keuangan, kita harus mengetahui dulu common size dari 2 tahun yang akan kita bahas, yaitu pada perusahaan ini kita akan menganalisis dari tahun 2017 dan 2018. Tetapi untuk menganalisisnya kita hanya berfokus pada laporan keuangan di tahun 2018. Nah, untuk perusahaan Abda, pada laporan posisi keuangannya di sisi aktiva terjadi kenaikan yang signifikan pada kas sebesar 7,31%. Nah, berdasarkan analisis kami, kenaikan kas yang sebesar 7,31% itu karena adanya penurunan dari investasi, yaitu sebesar 7,83%. Nah, kita lihat dulu di catatan atas laporan keuangan itu, investasinya itu yang menurun adalah investasi apa. Nah, di perusahaan Abda ini investasi yang menurun itu adalah investasi penyertaan reksadana oleh perusahaan. Jadi penyertaan reksadana perusahaan itu menurun sehingga kasnya itu mengalami kenaikan. Kemudian akun-akun lain seperti piutang premi, piutang reasuransi dan lain-lain itu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Kemudian pada sisi pasifa terjadi penurunan yang signifikan pada liabilitas kontrak asuransi sebesar 2,14%. Nah, ini berarti bahwa perusahaan banyak membayar hutangnya. Nah, liabilitas kontrak asuransi ini terdiri dari 2, yaitu liabilitas klaim dan liabilitas premi. Liabilitas klaim adalah klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung yang sudah di ACC oleh perusahaan tetapi belum dibayarkan. Sedangkan liabilitas premi itu adalah premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung di awal waktu, tetapi karena belum terlewatinya batas waktu, maka perusahaan itu masih menganggap bahwa itu adalah sebuah hutang atau belum diakui sebagai pendapatan. Nah, di sini liabilitas premi mengalami kenaikan sebesar 0,53%. Kemudian utang lain-lain mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2,10% yang disebabkan oleh kenaikan beban-beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian pada laporan laba rugi, perusahaan Abda beban yang mengalami kenaikan itu adalah beban klaim dan beban administrasi dan umum. Beban klaim mengalami kenaikan sebesar 0,92%, sedangkan beban administrasi dan umum itu mengalami kenaikan sebesar 12,34%. Nah, beban-beban ini yang mengalami kenaikan ini mempengaruhi pengurang dari pendapatan sehingga akan menurunkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, laba di laporan laba rugi perusahaan tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 7,22%.
Kemudian untuk laporan keuangan pada perusahaan asuransi bintang atau kita singkat sebagai ASBI, itu pada laporan perubahan posisi keuangannya di sisi aktiva yang mengalami kenaikan signifikan adalah pada aset reasuransi, yaitu sebesar 8,51%. Kemudian kebanyakan pada aset-aset di sisi aktiva pada perusahaan ASBI ini mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan, seperti kas, piutang, premi, dan investasi. Kemudian pada sisi pasifanya, pada sisi pasifa itu terjadi kenaikan signifikan pada liabilitas kontrak asuransi, sama seperti pada perusahaan Abda tadi, yaitu di sini mengalami kenaikan sebesar 5,85%. Kemudian terjadi penurunan pada utang komisi sebesar 3,36%. Nah, ini berarti semakin sedikit utang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, pada laporan laba ruginya, beban yang mengalami kenaikan signifikan adalah beban klaim, yaitu mengalami kenaikan sebesar 4,11% yang mengakibatkan berkurangnya laba dari 5,98% menjadi 5,26%. Nah, berkurangnya laba ini tidak terjadi secara signifikan, hanya terjadi sekitar 0, sekian persen. Sedangkan kenaikan dialami oleh beban klaim dan beban underwriting, dan penurunannya dialami oleh beban komisi dan beban investasi dan juga beban usaha. Nah, itu tadi video presentasi dari kelompok kami yang memaparkan tentang materi analisis common size dari perusahaan Asuransi Bina Dana Arta dan Asuransi Bintang pada tahun 2017 dan 2018. Semoga memberikan kalian manfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video kami. See you next time.